Oke, halo guys, kembali lagi di MV Gere Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips and trick buat kalian bagi yang ingin membeli mobil agar tidak tertipu dengan mobil kilometer rendah yang bukan asli. Jadi kilometernya itu aslinya banyak tetapi diputar jadi rendah supaya harga mobilnya bisa kembali naik, dan kalau dilihat orang, wih, kilometernya sedikit. Nah, kebanyakan orang-orang yang nggak paham mobil itu mereka selalu berpikir kalau kilometer mobil rendah itu berarti kondisi mobil masih prima. Ya memang itu betul adanya. Kilometer sedikit tuh seharusnya mobil itu masih dalam kondisi yang prima dan bagus, dan biasanya tuh bagusnya itu luar dalam. Jadi dari bodi, mesin, interior tuh pasti semuanya masih rapi, bagus. Nah tetapi kalau yang kilometer tinggi itu juga bagus guys sebenarnya, cuman mungkin kalau orang yang perawatannya kurang baik jadi mesinnya itu banyak banyak kerak gitu guys, jadi pasti ada minusnya daripada yang kilometer sedikit. Nah tapi apa yang terjadi kalau ada orang yang memutar kilometer itu, kalian harus tahunya dari mana. Nah pada video kali ini itu saya tetap menggunakan Daihatsu Ayla saya yang biasanya. Ini masih ada guys, unitnya masih dijual. Kalau kalian minat bisa langsung kontak saya. Yang pertama saya akan menunjukkan kalau ini mobilnya saya jual tetap dengan saya pemakai sehari-hari. Nah ini kilometer mobilnya, nah itu guys, 73.400 ya. Nah jadi Ayla ini kalau kalian hitung mobil tahun 2019 kilometer 73.000. Kalau kalian bagi 5 tahun, karena mobil ini kan sudah berusia 5 tahun, anggap aja 70.000 bagi 5, berarti kilometer mobil ini tuh sekitar 1 tahunnya dipakai sekitar 14.000 guys. Nah jadi 70.000 bagi 5 itu keluarnya 15 ribuan. Nah 1 tahun pakai 15.000 km itu banyak atau sedikit? Nah itu relatif ya guys. Jadi apabila kalian menggunakan mobilnya mobil Jakarta itu 15.000 1 tahun tuh termasuk sedikit guys. Kenapa? Karena di Jakarta itu dia tuh banyak tol dan jaraknya jauh-jauh. Nah jadi kalau misalkan 15.000 1 tahun tuh termasuk sedikit. Biasanya Jakarta itu 20 ribuan 1 tahunnya guys. Apalagi mobil-mobil yang dipakai buat taksi online itu biasanya kilometernya pasti lebih banyak guys. Nah untuk mobil di Surabaya itu rata-rata biasanya 1 tahun pemakaian itu sekitar 10.000 km. Itu termasuk pemakaian wajar. Nah kalau misalnya 15.000 itu sudah termasuk banyak. Jadi kalian kalau mau membeli mobil tuh caranya gampang, tinggal dibagi seperti itu agar tahu pemakaian 1 tahunnya itu seperti apa. Oke, nah mobil yang kilometernya seperti mobil saya ini bisa terhitung cukup banyak. Nah tetapi apakah semua mobil tuh kilometer bisa diputar? Jawabannya itu bisa guys. Jadi semua mobil, baik itu mobil Jepang, Eropa, apapun itu kilometernya bisa diputar. Jadi buat kalian yang kurang paham, kalian hanya melihat kilometernya sedikit, berarti kondisinya masih bagus. Nah itu hati-hati guys, jangan sampai kalian terlena dengan kilometer rendah, karena itu sangat merugikan kalian. Nah mungkin kalau kondisi mobilnya masih bagus tapi kilometernya aja diputar sih masih oke guys. Tapi kebanyakan tuh kondisinya sudah jelek tapi kilometernya diputar rendah. Nah kalian nggak tahu. Nah untuk pemakaian Ayla ini sendiri kan sudah 70.000, yang cukup banyak berarti. Nah itu kalian bisa cek pertama kali itu di setir guys. Nah di setir mobil itu kalian bisa cek ini dari kulit jeruknya ini. Nah itu guys. Nah kalian bisa cek terutama di bagian sini guys, karena ini banyak yang dipegang tangan biasanya di sini. Kalian cek secara merata apakah tekstur dari
kayak kulit jeruknya ini masih rata semua, masih bagus semua, atau sudah rata halus seperti jalan tol. Nah, kalian bisa cek. Nah, dengan pemakaian mobil yang 74.000 tadi, kalian bisa lihat bahwa kondisi setirnya ini masih bagus guys. Masih tergolong bagus, kulit jeruknya tidak halus tipis gitu ya guys, maksud saya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan mobil Ayla dengan setir yang sudah halus seperti jalan tol, berarti kilometernya bisa jadi lebih dari 70.000 guys. Nah, kalau saya lihat kilometernya 20.000 tapi kok setirnya halus, nah kemungkinan kilometernya itu sudah diputar, atau sudah pemakaiannya lebih dari 100 tapi 100.000 tapi mungkin sama dia diputar. Karena ini pemakaian 70.000 saja guys, setirnya itu masih bagus seperti ini. Kalian tuh dalam mengecek mobil harus melihat bagian-bagian yang sering terpegang oleh tangan. Yang pertama itu setir. Nah, yang kedua untuk mobil manual atau matic, terutama untuk mobil manual tuh yang kalian harus cek adalah ini shift knob dari mobil. Ini kalian bisa lihat guys, apakah tekstur jeruknya itu masih ada atau sudah halus ya. Nah, seperti mobil ini, tekstur yang ini sudah agak halus guys, bisa kalian lihat. Nah, yang ini yang bawah ini lebih jeruk gitu teksturnya. Bisa dilihat pemakaian 70.000 km itu seperti ini. Jadi kalian jangan sampai tertipu guys, dengan kilometer yang sedikit tetapi shift knob-nya sudah rata semua, itu berarti putaran. Oke, nah untuk yang selanjutnya kalian bisa cek di tombol-tombol seperti di tombol radio ataupun di tombol-tombol AC knob ini guys. Nah, biasanya di bagian sininya apabila catnya sudah mulai hilang-hilang semua, itu menandakan kalau kondisinya itu pemakaiannya sudah terlalu banyak. Biasanya yang kalah tuh di tombol-tombol radio guys, itu kalian harus cek. Nah, untuk yang langkah berikut yang perlu kalian cek yaitu adalah di sini guys. Nah, untuk berikutnya yang perlu kalian cek adalah bagian ini. Nah, seperti ini guys. Ini merupakan komponen yang sangat sering dipegang oleh supir karena untuk menutup, bahkan tangan pun senderan juga di sini. Nah, kalian harus cek apakah teksturnya di sini tuh masih bagus semua atau tidak, si rata tidak. Nah, ini kan masih bagus guys, nggak ada yang sampai halus sekali. Nah, untuk tekstur di door trim ini juga kalian cek. Kalau bagian ini sering tersender oleh tangan, biasanya itu akan halus. Nah, apabila kondisi ini masih bagus, berarti menandakan kalau kilometer mobil kalian tuh kemungkinan besarnya masih ori. Nah, apalagi kalau 70.000 aja sebenarnya masih segini guys, kondisinya masih bagus lah, masih bisa dikatakan tidak haus. Jadi kalau 70.000 segini, kalau kilometer mobil kalian sedikit 30.000, 20.000 tapi sudah halus semua, itu perlu dipertanyakan ya guys. Nah, untuk langkah kelima kalian bisa mengecek dari sini. Nah, ini guys, bagian samping dari jok kalian bisa lihat, cek kalau kursi supir, terutama di kursi supir, karena kursi supir ini paling sering naik turunkan oleh supir, lalu paling sering diduduki. Nah, apabila kursinya kalian yang sebelah sini nih sudah kempos atau sudah tenggelam guys, itu menandakan kalau kursi ini tuh sudah banyak guys dipakainya. Karena kalau mobil kilometer sedikit pasti pengemudi jarang duduk. Nah, ini untuk kilometer pemakaian 70.000 aja masih seperti ini. Masih mengembang guys. Nih belum kempes, masih terlihat ya naiknya. Itu belum kempes, berarti menandakan bahwa jok ini masih bagus kondisinya, belum kempes. Pemakaian 70.000 itu masih seperti ini guys. Dan juga untuk langkah selanjutnya selain jok, kalian juga yang paling penting kalian bisa cek itu di pedal dari mobil. Nah, ini pedal gas, ini pedal rem, dan juga ini untuk kopling. Nah, kalian harus cek dan perhatikan apakah kondisinya itu dari pedal ini tuh bagus semua atau tidak. Kenapa bisa kalian lihat di sini, ini kondisinya kan harusnya bagusnya seperti ini, tebalnya merata semua.
Nah, sedangkan di yang pedal rem ini segini. Ini untuk pemakaian 70.000 km itu segini guys. Sudah mulai haus-haus karena sering dipakai ngegas ngerem. Ini juga catnya hilang. Nah, jadi kalau misalkan kalian mengecek pedal dari mobil ini sudah haus seperti ini, tapi kilometer sudah masih sedikit, itu kalian perlu waspada dan curiga ya guys. Nah, kenapa kok saya tuh sangat mengingatkan kalian mengenai kondisi mobil, karena saya tidak ingin dengan harga pasaran yang cukup tinggi kalian mendapatkan mobil yang aslinya itu mobil capek cuman tapi kilometernya diputer. Nah, jadi kalian bisa mengecek dari beberapa cara tadi yang bisa kalian lakukan untuk mengecek dan mengetahui apakah mobil kalian kilometernya bekas putaran atau tidak. Itu cukup dari yang di dalam mobil saja guys. Nah, untuk yang selanjutnya kalau lebih mau detail lagi, kalian bisa mengecek ban mobilnya. Nah, ini kebetulan ini masih tidak valid. Kenapa? Karena saya yang lalu sempat mengganti pelek dan bannya karena berubah dari ring 13 ke ring 14. Nah, kalau misalkan kilometer mobil kalian itu sedikit tetapi bannya itu sudah baru diganti atau padahal mobil masih tahun muda, itu kalian perlu curiga guys, karena mungkin jadi kilometer sudah banyak. Karena ban mobil itu akan habis dipakai kalau misalkan ban mobilnya itu sudah jalan sekitar 50-60 ribu kilo, itu ban akan habis dan kalian harus ganti. Tetapi kalau kilometer masih 30.000, seharusnya ban mobil kalian tuh masih bagus, masih tebal. Nah, jadi kalian perlu cek di setiap bannya dan pastikan tahunnya. Kalau misalkan mobil tahun 2019 seperti ini, tahun produksi ban harus 2019. Jangan sampai ada yang tahunnya lebih muda, atau ya mungkin kalau misalkan ada kerusakan di jalan, bisalah kalian tanya, mungkin ini banyak kenapa saya ganti, mungkin karena sobek atau apa, itu masih bisa jadi guys. Oke, kalian cek keempatnya. Nah, untuk masalah cat itu tidak bisa kalian jadikan patokan di mobil yang kilometer rendah atau tinggi. Kenapa? Karena setiap mobil itu diperlakukan oleh pemiliknya beda. Jadi misalkan mobil ini saya taruh di dalam gini kan tidak terjemur panas, sedangkan Innova saya yang di luar itu selalu terjemur panas. Maka dalam kurun waktu yang sama, misal waktu 4 tahun, pasti mobil ini tuh catnya masih baik dan tidak kusam, tidak membulak gitu guys. Tetapi Innova saya yang di luar itu bisa jadi catnya sudah rusak bulak gitu guys waktu yang ngecat. Nah, itu tidak bisa dijadikan patokan sekali lagi, karena itu kembali lagi kepada penggunaan kalian dan penyimpanan mobilnya, apakah dijemur atau tidak. Oke, nah sedangkan kalau mobil yang sering dijemur itu biasanya kalahnya itu catnya di bagian kap mesin, atap, spoiler belakang itu sering kalah, dan juga biasanya kalahnya itu berada di lampu depan. Lampu depan tuh biasanya lebih cepat kuning, jadi di sini tuh ada bagian yang kuning-kuning gitu guys. Itu dikarenakan karena seringnya terpapar matahari. Nah, mungkin segitu saja tips dan trik dari saya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan mobil dengan kilometer rendah tapi setir, knop, door trim atau pedal gasnya sudah haus, maka kalian perlu curiga, dan kalau bisa kalian jangan membelinya karena kondisinya tidak sesuai dengan aslinya. Oke, nah tetapi kalau misalkan kalian tetap suka dengan mobilnya karena mungkin kondisinya masih prima, mesinnya, kaki-kakinya masih bagus, ya itu terserah kalian. Nah, sedangkan kalau memang kalian menemukan mobil yang kilometernya banyak, kalian pun sudah suka sama mobilnya dan ingin membeli juga nggak apa-apa, asalkan kalian tetap perhatikan mesin, kaki-kaki dan bagian-bagian lainnya, jangan sampai bekas tabrak, bekas banjir. Jadi itu memang setiap mobil tuh punya pembeli sendiri-sendiri guys. Oke, mungkin sekian edukasi dari saya buat kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menambah semangat saya dalam membuat video. Terima kasih guys, sehat selalu dan lancar terus.